ketika suara sangkakala atau suara trompet itu dibunyikan, itu menunjukkan kepada 4 hal. Yang pertama, artinya ketika trompet itu atau sangkakala berbunyi, semua harus berkumpul. Harus berkumpul. Jadi mereka jadi ada yang petugasnya membunyikan suara trompet atau sangkakala dalam bunyi atau cara tertentu, maka itu menunjuk tanda untuk berkumpul, tanda untuk merayakan hari raya, tanda untuk beribadah, seperti itu. Imamat 25 ayat 9 dikatakan apa? Dikatakan, kita baca 2, 3. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Jadi suara ini menandakan hari pendamaian, sehingga semua harus berkumpul untuk beribadah. Kalau di kampung-kampung, kalau saya ingat kampung saya, masih ada lonceng yang dibunyi-bunyikan. Lonceng yang pertama setengah jam lagi. Lonceng yang kedua, 15 menit lagi. Lonceng yang ketiga kali dibunyikan, udah mulai. Jadi kita tahu kapan untuk lari kalau terlambat. Seperti itu. Tetapi apakah saudara-saudara sekalian untuk berkumpul hari ini mendengarkan suara sangkakala? Ada yang dengar? Nggak ada. Nanti kita latihan sampai kita tahu, sampai mendengarnya ya. Saya bisa dengar soalnya. Suara apa ini? Nah, jadi itu suara yang pertama. Terua, sangkakala atau trompet. Itu menunjuk kepada suara untuk berkumpul. Yang kedua, suara atau alarm karena serangan musuh. Ini menunjuk kepada suara perang. Suara perang. Itu sebabnya kita perlu membedakan jenis-jenis suara itu. Jika kita berkumpul di perjanjian lama, terus kita salah membedakan, kita pikir apa? Berkumpul untuk ibadah. Pokoknya ada suara. Yang penting dengar. Langsung kumpul semuanya. Udah siap-siap untuk beribadah. Ternyata itu apa? Suara perang ternyata. Maka kita harus berjaga-jaga untuk bisa apa? Membedakan suara. Membedakan bunyinya. Yeremia 4 ayat 19 dikatakan, aduh dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh dinding jantungku berdebar-debar, aku tidak dapat berdiam diri. Sebab aku mendengar bunyi sangkakala, pekik perang katanya. Perang. Yang ketiga, ini suara kegemparan. Suara kegaduhan atau suara kegemparan. Dalam bahasa Indonesia cuma ada maknanya ini. Tetapi suara ini menunjuk kepada apa? Suara ini berbeda dengan alarm, ada yang serang gitu, beda. Tetapi suara ini dibunyikan ketika sedang perang. Nah, ketika kapan? Sedang perang. Misalnya, ada bunyi tertentu, ayo makin maju gitu ya. Atau suara tertentu, mundur. Jadi ada banyak macam bunyi, makna bunyinya. Amos 2 ayat yang kedua dikatakan, aku akan melepas api ke dalam Moab sehingga duri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi. Seperti ini. Saat perang ada suara, akan itu menandakan informasi apakah harus maju, harus mundur, harus strateginya seperti apa. Lewat bunyi sangkakala atau trompet. Yang keempat, terua ini, terua atau suara menunjuk kepada suara pujian kepada Allah. Mazmur 150 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Jadi sangkakala itu pun menunjuk kepada pujian untuk Tuhan. Seperti tadi ada sangkakala kan? Lihat. Itu dia Pak Ruben yang menjalankan tugasnya gitu ya. Jadi ada 4 jenis suara ini di perjanjian lama. Tetapi dibandingkan ini semua ada satu
satu suara yang paling penting dari antara semuanya. Suara apa itu? Ini penting untuk kita ketahui. Itu adalah suara Tuhan datang. Suara Tuhan datang. Suara sangkakala ketika Tuhan datang ke bumi. Di Perjanjian Lama, ketika Musa mengumpulkan umat Tuhan di Gunung Sinai, di kaki Gunung Sinai, Tuhan mau bertemu dengan umatnya. Waktu itu banyak bunyi yang muncul, banyak suara. Ada suara guru. Kalau ketika hujan ada guru kan, guntur seperti itu. Tetapi ada juga suara sangkakala. Kejadian 19 ayat 19 sampai 10. Coba kita baca. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Bahkan kalau kita lihat, ini perjanjian lama kan? Di perjanjian baru, Yesus katakan, ketika dia datang kembali, kedatangan Tuhan akan disertai dengan bunyi sangkakala. Matius 24 ayat 30 sampai 31 kita baca. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-Nya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kita bisa lihat ketika Tuhan datang kembali, para malaikat akan membunyikan sangkakala supaya apa? Umat Tuhan berkumpul katanya. Berkumpul. Jadi kita bisa lihat ada berbagai macam suara di dalam Alkitab, ya kan? Dijelaskan kepada kita. Sangat penting untuk membedakannya. Jika kita tidak bisa membedakan suara-suara ini, ketika suara tersebut terdengar, kita akan bingung. Suara apa itu? Suara apa itu? Jadi gimana? Kita mesti ngapain sekarang? Nggak tahu, tunggu aja. Ternyata diserang. Tidak bisa. Semua yang namanya umat Tuhan harus bisa membedakan suara. Harus bisa. Jika tidak bisa, maka kita akan bahaya besar. Akan bahaya besar. Makanya tema hari ini, berbahagialah atau diberkatilah mereka yang mengetahui suara sukacita. Kita harus bisa membedakannya. Di dalam kitab Wahyu, Yesus Kristus dikatakan sangkakala itu menunjuk kepada suara Yesus. Wahyu 1 ayat 10 sampai 11 dia katakan apa? Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti apa katanya? Bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi Rasul Yohanes dia mendengarkan suara sangkakala. Tetapi dikatakan bahwa suara sangkakala itu berbicara. Itu isinya. Katanya. Jadi sangkakala ada isinya. Firman Yesus, suara Yesus. Ya, seperti trompet, tetapi menyampaikan firman Allah. Maka referensi lainnya Wahyu 1 ayat 12 sampai 13 ya. Jadi teruah atau suara trompet menunjuk kepada apa? Itu menunjuk kepada suara pernyataan firman Allah. Suara ketika firman itu dinyatakan kepada kita. Itulah sangkakala, teruah. Makanya kita harus bisa membedakan tipe suara tersebut supaya bisa antisipasi. Apakah suara itu suara perang atau suara harus berkumpul di gereja? Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mengajak kita semua.
kita perlu untuk membedakan, kita perlu memiliki kemampuan untuk bisa membedakan firman Allah. Kita perlu untuk mendengar dan mengetahui apa arti firman itu. Yosua kalau kita lihat, dia pun dia kasih kode kan, bagaimana cara untuk merobohkan tembok Yeriko yang sangat tebal itu. Caranya gimana? Dengan suara keras kan? Apakah dengan nyanyian? Enggak. Selama 6 hari mereka keliling, diam-diam semuanya. Tetapi dikatakan pada hari ke-7, saat apa? Saat bunyi sangkakala itu dibunyikan panjang, maka harus apa? Harus bersuara kencang katanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat Rasul Paulus mengenai suara ini, kita sebentar bicara suara kan? Ya. Saudara, dari banyak misalnya ini, satu ruangan ini. Apa yang akan terjadi jika suami tidak bisa membedakan suara istrinya? Wow, masalah besar. Masalah besar. Halo, siapa nih? Ini istrimu. Siapa ya? Bukan gitu. Bisa bahaya. Jadi harus bisa membedakan suara. Sama seperti itu kita harus membedakan suara. Rasul Paulus menggunakan bahasa yang sama, gambaran yang sama ketika berbicara tentang bahasa lidah yang kita kenal sebagai bahasa apa? Roh. Di 1 Korintus pasal 14, mula-mula dia berbicara tentang bahasa lidah. Speaking in tongue. Bahasa lidah atau bahasa roh, gitu ya. Paulus berbicara tentang bahasa lidah. Kenapa? Rasul Paulus berbicara tentang bahasa roh ini gara-gara jemaat waktu itu berkata bahwa harus bisa berbahasa roh, berbahasa lidah, karena itu karunia yang paling besar. Ribut itu jemaat Korintus, berisik semuanya, paling besar itu, ya. Tetapi Paulus bilang apa? Tidak, itu bukan karunia yang terbesar. Langsung dia kasih tahu. Bahasa lidah memang salah satu karunia rohani. Tetapi bahasa lidah atau bahasa roh hanya membangun orang yang melakukannya. Orang yang apa? Melakukannya. Hanya bermanfaat untuk orang yang sedang melakukannya. Ketika kita mendengar orang berbahasa roh, berbahasa lidah, apa kita bisa mengerti artinya? Bisa nggak? Nggak bisa. Tuh kan? Nggak bisa. Pada akhirnya terdengar sebagai suatu hal yang tidak ada arti. Dan Alkitab katakan itu adalah sia-sia. Karena tidak tahu artinya. Paulus berkata bahwa bahasa roh, bahasa lidah itu tidak membangun siapapun. Bahkan tidak bisa membangun jemaat. Makanya dia berkata bahwa apa? Karunia yang lebih baik untuk kita miliki adalah karunia untuk bisa mengartikan bahasa roh itu. Itu lebih baik. Karunia yang lebih baik adalah apa? Bernubuat. Karunia untuk mengajar. Supaya apa? Mengapa ini yang lebih baik? Karena hal-hal ini membangun jemaat. Membantu gereja. Dengan karunia-karunia tersebut orang-orang mengerti. Betul kan? Mengerti. Karena apa? Menggunakan bahasa yang kita mengerti. Sambil berkata demikian, Paulus bilang apa? 1 Korintus 14 ayat 7 dan 8. Kita baca. 1 Korintus 14 ayat 7 sampai 8. Sama-sama. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Maka semua bahasa, semua kata memiliki arti.
Tetapi jika berbicara sesuatu yang tidak jelas, tidak seorang pun yang bisa memahami kita. Betul kan? Ya. Bunyi, kalau kita lihat, bunyi tersebut, maka kita harus bisa membedakan. Ya, membedakan. Ada begitu banyak bunyi, dan orang-orang harus bisa membedakan bunyi itu. Tanpa bisa membedakan, tanpa bisa memahami, maka suara itu hanyalah sia-sia. Bunyi tersebut hanyalah suatu kebisingan, risik. Dan bunyi, kalau kita bandingkan, bunyi yang terang, bunyi yang jelas, suara yang jelas, itu memiliki arti tertentu. Rasul Paulus bicara apa? Rasul Paulus bicara lanjutnya di ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca sama-sama. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Semua bahasa, semua kata memiliki arti. Ya. Tetapi jika kita berbicara dengan sesuatu yang tidak jelas, maka tidak akan ada yang bisa memahami kita. Poinnya di sini apa? Paulus sedang berkata kepada kita bahwa kita semua perlu memahami firman Tuhan. Perlu apa? Memahami firman Tuhan. Kita perlu mendengarnya, kita perlu memahaminya supaya bisa percaya kepada firman itu. Ketika percaya, maka itu firman itu. Percaya, ketika kita percaya kepada firman itu, hal ini akan menuntun kita kepada satu step, satu langkah yang maju, yaitu apa? Melakukannya. Melakukan firman itu. Jadi kita perlu belajar bagaimana untuk mendengar, bagaimana untuk membedakan, dan bagaimana untuk memahami firman Allah. Karena hal itu tidak mudah. Betul? Apakah mudah baca Alkitab? Sulit. Itu hal yang sulit. Ini seperti membedakan berbagai macam suara sangkakala. Apa arti setiap suara tersebut? Jadi contohnya, waktu pertama kali saya datang ke gereja Bukit Sion, saya menerima pengajaran firman Tuhan, saya nggak mengerti ini artinya apa. Saya tidak paham. Ya. Agak sulit untuk mengerti. Kenapa? Jika kita tidak pernah membaca Alkitab, jika kita tidak pernah membaca Alkitab, maka mungkin kita akan berpikir, ini pendeta lagi bicara apa ya? Jika kita tidak pernah baca Alkitab, makanya perlu membaca Alkitab. Baca dulu, mengerti enggaknya nanti belakangan. Nanti Roh Kudus akan membimbing kita untuk mengerti. Ya. Perlu waktu untuk kita memahami. Betul ya? Saya perlu waktu untuk memahami. Dulu pendeta Abraham Park pernah dia mengulang-ulang satu pelajaran yang temanya pengenalan adalah hidup kekal. Pengenalan adalah hidup kekal. Selalu diajarkan hal yang sama, masih sama, catatannya masih sama. Pas ketemu ngajar lagi catatannya masih sama, masih sama, masih sama. Isinya sama. Sampai orang berpikir, buat apa itu diulang-ulang? Ketika baca novel, satu kali baca langsung bisa paham kan? Satu kali baca Alkitab, apakah langsung paham? Nggak akan bisa. Ini seperti bawang bombay. Buka. Ketika sementara membuka, satu demi satu lapisannya, efeknya apa? Sakit matanya. Sementara baca, harus terus jalankan. Amin. Amin. Kita yang mau menerima berkat Tuhan kan? Berkat Tuhan hanya datang lewat firman. Di luar dari itu datang dari setan. Betul? Ya. Banyak orang mengeluh, kenapa dia kaya? Hidupnya gak benar.
Mau jadi kaya? Boleh, silakan. Apakah setan tidak bisa memberikan berkat? Ya, itu sebabnya zaman modern sekarang menggunakan kata yang sama seperti yang digunakan untuk memberkati. Tuhan memberikan berkat. Bukan sebenarnya. Setan nggak pernah memberkati. Setan hanya apa? Mengiming-imingi sampai akhirnya kita mati, jatuh, dilupakan semua orang dan selamanya di neraka. Itu hanya itu tujuan setan. Nggak ada yang lebih baik. Maka kita harus mencari berkat Tuhan. Amin. Amin. Harus mencari berkat Tuhan. Bapak Ibu tahu kimchi? Kimchi? Tahu ya kimchi ya? Suka kimchi? Dari pertama kali makan langsung suka? Saya bergabung dengan gereja Bukit Sion itu dari tahun 2000. Ya, sudah 25 tahun yang lalu, seperempat abad. Ketika saya sana, memang pengaruh Koreanya itu besar karena memang gereja pusatnya itu di Korea. Banyak orang Korea juga. Kemudian diberikan satu ini, saya kan baru pertama kali datang, makan gratis kan? Nah, saya makan, ambil. Karena itu ada di situ, pokoknya semua yang ada di meja saya ambil semuanya. Ketika saya ambil, itu pun saya ambil. Lagi coba, pas saya coba itu, sudah ada di piring kan? Saya coba, waduh. Wah, saya langsung, apa ini? Kok ada? Ini apakah ini makanan? Saya berpikir gitu. Sampai ada yang bercanda begini, ini bercanda gitu ya. Tahu? Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga katanya, langkah terakhir adalah makan kimchi. Oh ya? Itu hanya bercanda saja gitu ya. Tetapi saya tidak bisa. Sampai apa? Teman-teman paksa saya coba. Ya nggak mau, gimana? Akhirnya gara-gara nggak enak gitu kan? Ya sudahlah, saya makan. Kimchinya cuma begini, cuma seperti ini, nasinya begini. Akhirnya saya kenyang dengan nasi. Tetapi karena selalu sampai hari ini saya tahu kimchi yang terbaik itu seperti apa. Di Malang saya belum ketemu. Dimanapun saya belum ketemu. Tapi saya bisa membedakan. Kimchi yang terbaik itu seperti apa? Saya bisa tahu. Padahal saya orang Manado. Lihat. Jadi demikianlah sikap kita seharusnya terhadap firman Tuhan. Jangan hanya sekali dengar apa ini. Pergi. Jangan seperti itu. Harus perlu waktu untuk memahaminya. Tuhan, apa artinya ini? Suara ini maksudnya apa? Kita harus memperolehnya. Jadi setelah waktu yang lama, saya bisa menemukan rasa kenikmatan di dalam kimchi. Dan di saat yang sama, untuk waktu saya bertahan, saya bisa menemukan apa rasa firman itu. Harus bisa. Dan saya ingin supaya kita semua pun merasakannya. Bukan hanya sekedar baca dan sudah pergi begitu saja. Kalau kita ketemu dengan presiden, kita ketemu terus, bisa foto-foto dan lain-lain, dikasih hadiah, selesai kan? Selesai. Apa kita akan lakukan hal yang sama dengan Yesus? Setelah foto-foto selesai? Tidak. Dia bukan presiden. Dia pencipta presiden itu. Itu sebabnya Yesus, dialah firman hidup. Ketika kita menerima firman ini, jika kita baru, firman Tuhan, amin. Itu baru langkah pertama. Majulah untuk memahami seperti apa firman hidup itu. Ya. Jadi ketika kita mendengar terus menerus, kita membaca Alkitab terus menerus sampai satu titik kita akan memahaminya. Saya selalu dikatakan begini. Setiap awal-awal pasti ajarkan, dari saya langsung begini. Apa ini gitu kan? Apalagi yang mengajar saya itu menggunakan bahasa Indonesia yang masih agak pelok gitu. Waduh, sulit sekali. Lebih sulit lagi. Orang Indonesia pakai bahasa Inggris pun saya coba berusaha pakai bahasa Indonesia. Orang Indonesia masih sulit. Tetapi lama kelamaan, saya bisa tahu.
Oh, itu maksudnya. Makanya di awal-awal selalu dikasih tahu gini. Kalau dengan sesuatu belum paham, gantung dulu di telinga. Mungkin ini ungkapan Korea gitu ya. Kita nggak ada ya. Gantung dulu di telinga. Ketika waktunya tiba, kita akan mengerti. Ya, akan mengerti. Jadi itu saatnya ketika kita menyadari maksud dari firman untuk kita, itulah saat kita terima berkat mengetahui suara sukacita. Mengetahui suara sukacita. Nah, untuk menerima berkat ini, kita harus maju dengan apa? Harus menerima atau harus memiliki telinga untuk mendengar. Memiliki apa? Kita baca sama-sama. Markus 4 ayat yang ke-9 sama-sama. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika Yesus berbicara hal ini di depan para pemimpin agama, di depan orang-orang, pertanyaannya, apakah mereka tidak punya telinga? Punya. Jadi apa yang Yesus maksud di sini? Ya kan? Yesus sedang berkata, dibutuhkan telinga tertentu untuk bisa mengerti firman Yesus. Makanya murid-murid Yesus tanya kepada Yesus, mengapa engkau berbicara kepada kami dalam bentuk perumpamaan? Yesus bilang apa? Markus 4 ayat 10 dan 12. Kita baca. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menganggap. Sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Kita mau jadi yang mana? Mau jadi pengikut Yesus atau mereka orang-orang luar yang tidak mengerti dan akhirnya jatuh dan tidak mendapat ampun? Mau yang satu atau yang kedua? Haleluya. Haleluya. Jadi kita perlu telinga untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Kepada pengikut Tuhan diberikan hal ini. Itu sebabnya kita harus memiliki. Proses Yesus memberikan murid-muridnya telinga untuk mendengar itu enggak langsung. Tetapi apa? Pertama kali mereka dengar, kedua kali, tiga kali, dengar berkali-kali sampai pada akhirnya mereka terbiasa. Seperti makan apa tadi? Kimchi. Gitu ya, seperti makan kimchi. Secara terus-menerus mereka bisa membedakan dan mereka bisa memahami. Bisa menikmati. Yesus jelaskan artinya, jelaskan lagi dan jelaskan lagi. Maka kita perlu terus mendengar dan mendengar sampai kita tahu apa arti firman itu. Seperti kode rahasia yang terbuka untuk kita. Maka kita akan tiba ke dalam satu titik. Akan tiba dalam satu titik. Yesus tidak perlu jelaskan kepada kita. Karena kita sudah mengerti. Sudah mengerti. Yang memiliki anak, ajarkan mereka waktu kecil, belum mengerti. Sudah remaja, lebih mengerti atau masih sama kayak bayi? Lebih mengerti. Setelah pemuda, lebih mengerti atau tidak? Lebih mengerti. Ketika dewasa, udah umur 40 tahun, masih perlu dikasih tahu lagi? Tidak perlu. Iman kita pun harus bertumbuh sama. Bertumbuh sama. Telinga untuk mendengar. Telinga untuk mendengar. Roma 10 ayat 17 dikatakan apa? Kita baca. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman datang dari pendengaran. Tapi misalnya hari ini saya berbicara, khotbah saya dalam bahasa Korea, bisa mengerti gak semua? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Korea. Jangan harapkan itu ya. Saya nggak bisa. Baca saja saya bisa. Apa yang dibaca saya juga nggak mengerti. Ya, makanya harus rajin belajar. Berhenti belajar pas baca gitu kan. Artinya apa nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita lihat tidak bisa mengerti karena tidak ada terjemahan. Ya. Jika saya berbicara dalam bahasa yang berbeda, tidak bisa mengerti. Ya, tidak bisa mengerti. Dan ketika kita tidak mengerti, apakah saudara-saudara bisa memiliki iman di situ?
Bisa. Saya berbicara bahasa Korea gitu kan. Wah, ini firman Tuhan. Bisa dapat iman nggak? Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Ya? Tidak bisa. Makanya satu hal yang kita perlu pahami, Roma 10:17 sedang berkata apa? Awalnya dikatakan, coba slide berikutnya. Dikatakan iman datang lewat pendengaran firman Allah. Tetapi kita harus mengerti lebih mendalam bahwa apa? Iman datang lewat memahami firman Allah. Bukan hanya sekedar mendengar. Bukan hanya sekedar mendengar. Itu sebabnya seperti suara trompet itu, kalau kita tidak mengerti artinya, itu tidak ada gunanya. Jika kita tidak memahami firman, maka itu tidak akan menimbulkan iman dalam hati kita. Yohanes 17 ayat 3 berkata apa? Yohanes 17 ayat 3 di situ dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa engkau mengenal, bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi harus ada apa? Mengenal. Harus mengenal, baru bisa percaya. Dan kapan kita bisa mengenal ini? Kita bisa mengenal lewat mempelajari firman. Lewat mempelajari firman Allah. Mazmur 58 ayat 5 sampai 6 dikatakan apa? Kita baca. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ayat ini, kita Mazmur ini, ya, di ayat ini mengkritik pemimpin-pemimpin agama Israel. Mereka seperti apa katanya? Ular tedung tuli. Ular tedung itu ular tedung begini, ular kobra. Seperti ular kobra katanya. Tetapi bukan ular kobra yang biasa-biasa. Biasanya ular kobra dengar sesuatu suara musik, mereka akan nari-nari. Tapi ini tuli katanya. Jadi pemimpin agama seperti ular kobra yang berhenti mendengar. Mereka menutup telinganya, tidak mau dengar apa yang Allah katakan kepada mereka. Kenapa? Karena sudah kena bisa ular katanya. Ini seperti perkataan ular kepada Hawa. Perkataan ular kepada Hawa itu meracuni Hawa. Pada akhirnya membuat Hawa dan kemudian Adam tidak mendengarkan firman Allah. Mereka lebih mau mendengarkan perkataan apa? Ular. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Itu sebabnya ya, hari ini di dunia ada banyak sekali suara ular. Ada banyak sekali suara ular, gitu ya. Alkitab katakan bahwa setan adalah penguasa dunia ini. Bisa ular itu akan ya, meracuni telinga orang-orang di dunia sehingga mereka menolak kebenaran firman Allah. Telinga mereka tertutup, mereka tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Maka hari ini kita harus menolak suara dunia dan harus menerima suara firman. Amin. Amin. Zakaria 7 ayat 11 sampai 12 mengatakan hal itu. Jadi mereka yang mendengar, berhenti mendengar firman Allah, pada akhirnya murka Allah akan menimpa mereka. Bahkan apa? Kalau kita lihat setelah ketika firman itu disampaikan, banyak orang tidak mau memberikan telinganya, tidak mau memahami firman itu. Tahu alasannya kenapa? Alasannya adalah mereka nggak mau berubah, tidak mau berubah. Jangan berubah saya, jangan berubah saya. Saya masih mau hidup seperti ini. Tidak mau mendengar, ya. Berhenti mendengar firman Allah. Kenapa? Karena jika mendengar firman, mereka memahami firman, waduh, harus berubah ya. Hidup saya harus berubah ya. Aduh, gimana ya? Mereka tidak mau melakukannya. Mereka ingin tetap dalam gaya hidup dosa. Maka mereka berhenti mendengar. Jadi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita memiliki telinga yang mendengar. Amin. Taruh dalam hati. Pada akhirnya firman itu, suara firman itu membawa kita kepada iman, dan iman membawa kita, memimpin kita kepada perbuatan. Kepada apa? Perbuatan.
iman memimpin kepada perbuatan. Yakobus 2 ayat 26 kita baca. Yakobus 2 ayat 26 sama-sama. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Mendengar dan memahami itu membawa kepada iman. Tetapi iman membawa kepada perbuatan. Firman-Nya bagus, luar biasa, memahami, tetapi tidak melakukan, itu apa? Mati katanya. Yohanes 13 ayat 17 kita baca sama-sama. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Blessed are those who does. Diberkatilah mereka yang melakukannya. Setelah tahu dan melakukan, barulah dia diberkati. Ya. Jika kita tahu semuanya, maka kita akan diberkati. Oh bukan kan? Jika kita tahu dan melakukannya, barulah kita diberkati. Berkati. Jika kita tidak melakukannya, ya sebenarnya nggak tahu sebenarnya itu. Ya. Yakobus 1 ayat 25 kita baca. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia bahasa aslinya, diberkati. Ini yang Alkitab katakan dari awal sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan? Memang kita diselamatkan lewat kita percaya. Belum melakukan apa-apa, percaya kita diselamatkan. Ya, percaya Yesus kita diselamatkan. Tapi jika kita mau diberkati di bumi ini, maka kita harus apa? Lakukan firman. Saudara mau diberkati? Amin. Saya berdoa, saudara melakukan firman. Amin. Ya, amin. Jadi firman bukan hanya sebagai pengetahuan, ya, tetapi firman itu hidup. Itulah mengubah kita, membimbing kita kepada perbuatan. Kita baca yang terakhir, slide berikutnya coba lihat. Berikutnya. Ya, jadi tahu suara sukacita artinya kita memahaminya dan membawa kepada iman. Kemudian kita melakukannya, barulah kita diberkati. Tetapi awal mulanya di mana? Titik awal semuanya adalah mengenal suara sukacita itu, mengetahui suara firman dan memahaminya. Gereja Bukit Sion Indonesia di seluruh dunia, misi kita cuma satu, supaya semua yang hadir memahami firman. Lewat itu iman akan muncul dan iman itu akan menuntun kepada perbuatan. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Ayat yang terakhir sebelum selesai, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3, kita baca 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Jadi kiranya suara sukacita yang kita dengar setiap bertemu di dalam Tuhan, lewat membaca Alkitab, lewat mempelajari firman, mendengarkan firman Tuhan, kiranya itu membimbing kita kepada perbuatan apa? Oh ya, hari ini saya harus bertobat. Oh ya, lihat firman ini, Tuhan, saya harus menginjil. Oh Tuhan, saya harus berdoa. Oh ya, terima kasih Tuhan, saya harus melayani. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dengan demikian, Tuhan akan berkenan dan kiranya tahun ini kita bisa maju di dalam iman kita, maju di dalam memahami firman, maju dalam perbuatan iman, dan menerima berkat yang besar. Amin. Saya berdoa dan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau ajarkan firman-Mu bagi kami. Firman mengajarkan supaya kami bisa memahami firman, mengenal suara, membedakan firman. Dan kami pun tahu apa yang harus dilakukan ketika mendengarkan firman. Jangan biarkan kami menjadi seperti ular yang tuli, ular kobra yang tuli, yang menolak firman. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang mendengar firman, tetapi menolaknya karena kami tidak mau berubah. Tolong Roh Kudus lembutkan hati kami. Seperti firman-Mu mengatakan, selama masih dikatakan
hari ini tolong gerakan kami supaya kami tidak mengeraskan hati sehingga kami pun menerima murka Tuhan. Biarlah ketika hari ini kami mendengar suara firman-Mu, kami bisa melembutkan hati kami dan kami menerima berkat-Mu yang besar ketika kami melakukan apa yang Engkau berkenan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita muliakan Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Indahnya berjalan bersama Yesus. Persembahan. Allah Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan saat ini kami hendak bersyukur di hadapan Tuhan lewat persembahan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-Mu yang memberi dengan ketulusan hati, yang telah mempersiapkan persembahan ini dengan sukacita. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dan berkat yang berkelimpahan, dan Engkau yang memberikan setiap hal yang dikerjakan sehingga semuanya menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga yang memakai persembahan ini untuk pekerjaan keselamatan lewat gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Menjaga permainan
Kita akan masuk dalam warta gereja hari ini. Yang pertama adalah pelajaran Alkitab minggu siang hari ini diadakan pada pukul 12:30 dengan tema Iman Orang Hidup. Bagian kedua, mari hadir dan belajar bersama-sama setelah ibadah dan setelah makan siang. Yang kedua, Rabu Doa akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari pada pukul 6:30 malam dengan tema Menanti di Menara oleh Ibu Ari Hapsari STH. Mengundang Bapak Ibu Jemaat untuk bisa hadir dalam ibadah Rabu Doa pada hari Rabu mendatang. Yang ketiga, Rambu Iman 2025, gereja yang berjuang untuk penggenapan sejarah penebusan dengan menjadi umat yang tahir dan kudus lewat persembahan yang hidup. Adakah tambahan lagi? Baik, terima kasih. Besok saya akan ke Bandung selama beberapa hari sekaligus berkunjung ke GPBSI Bandung. Saya juga diminta di sana untuk menyampaikan firman dalam ibadah Rabu di GPBSI Bandung. Itu sebabnya saya minta Ibu Ari Hapsari STH untuk membagikan firman pada Rabu Doa di GPBSI Malang. Jadi saya harap saudara bisa hadir ya, Rabu Doa pada tanggal berapa? 15 ya, tanggal 15 nanti. Doakan juga agar perjalanan pergi dan pulang saya dalam lindungan Tuhan ya. Oke. Ada satu warta tambahan yang saya ingin sampaikan. Ya, kita akan saksikan terlebih dahulu video rencana kegiatan giring-giring emas yang dilakukan di GPBSI Pusat. Ya, silakan.
Ya, jadi ini bisa ditampilkan yang itu ya, flyernya. Jadi ada Hora Ministry Conference untuk anak-anak remaja dan pemuda, dan tahun ini akan dilaksanakan di Kuala Lumpur pada tanggal 6 sampai 8 Juni. Nah, tanggal 6 sampai 8 Juni. Untuk hal ini, untuk acara ini, Hora Ministry di Malaysia, maka Gereja Pusat melaksanakan suatu lomba. Jadi giring-giring emas atau golden bell. Jadi juara satu akan mendapatkan tiket conference masuk. Ya, untuk tiket peserta itu 50 dolar, ya, 50 dolar. Kemudian biaya-biaya penginapan dan lain-lain, tiket juga. Tetapi jika ikut ini giring-giring emas ini, juara satu dapat apa? Coba. Dapat tiket, jadi yang 50 dolar itu tidak perlu bayar. Kemudian tiket PP, ya, PP pergi dan pulang itu, dan hotel plus hotel tambahan itu akan diberikan, jadi 5 juta itu akan diberikan hadiahnya. Juara yang kedua tiketnya diberikan sama tiket PP. Maksudnya hotel di situ adalah kalau nyampe duluan, nah itu kan harus bayar sendiri kan, ya, tidak dibayar oleh panitia. Tetapi jika sampai lebih dulu, maka biaya hotelnya pun bisa disiapkan. Itu juara satu 5 juta rupiah. Juara dua itu 4 juta, itu tiket Hora dan juga tiket pergi pulang. Juara tiga itu 2 juta, tiket Hora yang di cover sama hotelnya. Ya. Jadi tiket pesawatnya nggak ditanggung. Juara yang keempat dan kelima itu cuma dibiayai tiketnya saja. Tiketnya saja 1 juta rupiah. Dan ini akan dilaksanakan di Gereja Pusat di Jakarta tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret di dalam ibadah kedua. Dan ibadah kedua, biaya pendaftaran untuk giring-giring emas ini 50.000. Pendaftaran terakhir minggu depan. Akan datang dari buku ini. Dikhususkan untuk pemuda dan remaja. Ya, pemuda dan remaja. Menjadi pembimbing boleh. Jadi masih bisa dari SMP sampai kuliah oke. Gitu ya, kuliah. Baru lulus mungkin tahun ini boleh. Dari dalam buku ini semuanya dipelajari. Jika ada yang berminat, kita doakan supaya pemuda remaja kita bisa ikut, gitu ya. Bisa ikut. Mana pemuda remajanya ada? Angkat tangan pemuda remaja. Kok nggak ada yang angkat tangan? Yang SMP sampai kuliah angkat tangan. Ayo. Ya, ada semuanya ya. Oke. Ya, jadi ini ada kesempatan untuk kita doakan supaya remaja kita pun bisa ikut. Ya, amin. Amin dulu, nanti terwujudnya gimana? Nanti doain. Ya, jadi ke Jakarta ikut lomba. Setelah itu nanti kita berkoordinasi dengan Ibu Cynthia selaku koordinator untuk remaja, dan nanti bisa diatur seperti apa, mempersiapkan diri kita, dan ya, kita bisa mengikutinya. Saya harap kita bisa mengikutinya. Ya, amin. Amin. Ya, itu saja. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Puji
adalah jemaat kudus yang ingat segala kepunyaan mereka merupakan pemberian Tuhan. Mereka yang memberi dengan hati bersyukur di hadapan-Mu. Berkatilah jemaat kudus dengan berkat surgawi maupun dengan berkat yang bergemuk di bumi. Jadikanlah persembahan ini dipakai dengan baik untuk perluasan kerajaan surga. Turunlah kiranya kasih karunia yang tak habis-habisnya dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih yang penuh dari Allah Bapa dan tuntunan persekutuan, pengaruh, pekerjaan Roh Kudus ke atas saudara-saudara sekalian yang hadir menyembah hari ini, yang hendak memiliki kemampuan untuk membedakan firman sehingga pada akhirnya bisa menyambut Tuhan yang datang diiringi dengan sangkakala. Turun ke atas seluruh anggota keluarga, bisnis, pekerjaan, sekolah saudara, seluruh jemaat di dalam dan di luar negeri, serta gereja Bukit Sion Malang ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.